khusus kita kita bicara tentang pengembangan air minum, air bersih, pengembangan air bersih. Nah ini ya sebentar yang lebih jelas nanti Om Tono sampaikan, tapi sedikit sama gambarkan bahwa sudah ada pipa 17 ikat di atas ini, atau di atas ini. Pipa 17 ikat itu sudah ada taruhnya dengan dia punya aksesoris dan lain sebagainya. Terus ini mata air juga sudah ada. Nah, ada mata air. Ini ada tempat nama apa? Di Pakilawe di ini Batu Goa. Itu ada di situ dan sudah ada maksudnya sebagian masyarakat yang tahu tempat di sana itu. Nah, itu sudah dengan mereka punya pikiran sendiri, dengan swadaya sendiri sudah buat pahat, maksudnya sudah dibuat. Dan kemarin dari 17 roll pipa itu satu batang 2 dinding itu sudah tanam. Nah itu sudah tanam ada 20 meter ya sekitar sudah tanam. Nah jadi tinggal tujuan kita berkumpul sore hari ini, kita sama-sama sepakat dia punya nanti kerja lanjutan untuk kita sambung pipa sampai masuk di kantor terus kita buat baknya kita nanti seperti apa, itu yang tujuan kita berkumpul. Tetapi tentunya kita semua ya bertanya-tanya ini pipa ini datang dari mana ya toh, ini bagaimana kalau pipa 17 kita ini siapa yang beli begitu ya toh, siapa yang beli ini pipa, atau kalau ada bantuan ini bagaimana baru sampai bantuan ini datang begitu. Nah ini ini ada teman-teman yang mungkin dengan mereka punya terobosan, mungkin ada celah yang mereka tangkap dan mereka sudah lakukan dan terobosan sampai ini pipa berhasil. Dan untuk lebih jelasnya saya sendiri tidak bisa sampaikan, maka dalam kesempatan ini saya mohon dengan rendah hati Om Sumartono, biar di tempat itu suara bisa ini sampai kedengaran, jadi Om Tono sampaikan ya, sampaikan kepada kami semua ini ya, termasuk saya, termasuk Bapak RW, termasuk Bapak RT 5, termasuk kami semua kepala Bapak Desa, Bapak BPD dan semua masyarakat ini Om Tono sampaikan supaya kami tidak bertanya-tanya lagi ini barang ini dari mana datang gitu. Terus ya jadi mungkin Om Tono bisa di tempat itu. Baik, saya serahkan kepada Om Tono untuk sampaikan mulai dari rencana terus sampai dia punya realisasi barang atau itu seperti apa. Kesempatan saya sampaikan kepada Om Tono. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Shalom. Sarve. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Tentunya saya berterima kasih karena saya diberi kesempatan untuk bicara sedikit di sini. Yang pertama, tentunya saya mohon izin kepada beberapa orang tua di wilayah RT 5 dan 6 yang punya ide dan gagasan. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan ide dan gagasan itu. Jadi mungkin saya sedikit cerita kronologi tentang pekerjaan yang mungkin hari ini kita sama-sama berkumpul di sini dan apa yang mau kita bicarakan terkait dengan pengembangan air minum. Tentunya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Desa kita semua sudah dengar, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa lebih banyak air yang masuk di wilayah Desa Mormam itu lebih bagus guna mencegah dan mengantisipasi musim kemarau mendatang. Kemarin pengalaman kita musim kemarau itu kita kewalahan, terutama di wilayah 2 RT ini. Sehingga ada beberapa orang tua yang punya ide dan gagasan yang mereka sampaikan kepada Bapak RW 03, dan itu kami muda-mudi di RT 56 ini langsung tindak lanjuti tanpa harus membuat satu pertemuan bersama dengan masyarakat di wilayah RT
5 dan 6, karena mengingat kita duduk pertemuan ini juga butuh waktu untuk membicarakan itu, sehingga kami dengan swadaya dari anak-anak muda dan beberapa orang tua yang menyumbangkan 1-2 sak semen, kami langsung bergerak. Tentunya pasti masyarakat di wilayah sini banyak yang belum tahu dan banyak yang bertanya kenapa pengembangan atau awali kegiatan ini tidak menyampaikan kepada kami. Karena saya secara pribadi bersama dengan teman-teman muda-muda di wilayah RT 56 ini, kami lakukan dulu. Kenapa kami tidak mau kita pertemuan dulu? Nanti kalau misalnya pekerjaan ini tidak berhasil, tentunya kami dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Tentunya kami yang lakukan ini pasti ketika kita tidak mendapatkan pipa juga pekerjaan ini pasti mubazir saja. Oleh karena itu, setelah kami melakukan pembuatan bendung air di atas di Pakilau yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak RT, saya kebetulan dipercayakan teman-teman untuk mencari solusi atau mencari celah bagaimana kita bisa mendapatkan pipa ini. Berdasarkan hasil kegiatan, kami punya dokumentasi berupa video dan gambar-gambar di lokasi itu. Saya lobby ke kementerian, ada beberapa kementerian, dan puji Tuhan memasuki bulan Desember kita dapat jawaban positif dari Kementerian Tenaga Kerja, karena disitulah masih ada sisa pos dana, sedangkan dari Kementerian Desa itu dananya kosong sehingga kita tidak mendapat pos dana dari situ. Nah, dari situlah kita punya usulan kemarin itu berdasarkan hasil pengukuran dari mata air sampai dengan masuk kampung, ujung kampung itu 1 kilo 700 meter. Memang saya usulnya lebih untuk pengembangan di dalam, tetapi karena pos dananya tidak cukup sehingga kita dianggarkan dari menteri itu cuman 1 kilo 700 meter sekaligus dengan satu paket itu untuk pembuatan bak induk, sehingga minggu kemarin itu saya bersama teman-teman yang bergerak, kami sudah drop pipa itu sebenarnya dari kementerian langsung mereka kirim dari Surabaya, cuman berdasarkan hasil koordinasi itu ekspedisi tidak jalan sehingga mereka menyampaikan kami untuk cari sendiri di Kalabahi. Ternyata kami dapat di Kalabahi dan juga dapat pipa karet. Oleh karena itu tentunya hari ini kita bicarakan kegiatan besok dan seterusnya untuk pemasangan pipa. Kita tidak banyak bicara yang lain-lain karena pipa sudah ada. Tentunya kalau pipa sudah ada, kami yang muda-mudi ini juga kami butuh dukungan bapak mama, kakak adik, saudara semua di lingkungan wilayah RT 5 dan 6. Oleh karena itu, sebentar mungkin kita bisa bicarakan kesepakatan kita itu menyangkut dengan pekerjaan. Makan minumnya seperti apa, terus pekerjaan itu kita libatkan siapa-siapa. Dan di sini undangan juga kita ada hadirkan beberapa tuan tanah yang mulai dari mata air sampai masuk di kampung itu. Lebih banyak kita punya bapak mama, kakak adik, bersaudara yang ada di wilayah RT 7 dan 8 Kalombuku, dengan pertimbangan bahwa ke depan pasti pengembangan wilayah RT 7 dan 8 dia akan mengarah ke situ, dan air sudah ada, pasti kita punya bersaudara tidak susah untuk melakukan pembangunan. Itu pertimbangannya. Terus di wilayah Desa Morba itu ada 2 orang, itu Bapak Meon dan Bapak Saderak, itu juga kita ada hadirkan. Oleh karena itu mungkin setelah saya bicara ini kita minta isi hati dari
beberapa tuan tanah ini, sehingga pekerjaan pengembangan pipa yang besok akan kita lakukan itu kita berjalan dengan aman, damai, sesuai dengan tujuan kita bersama. Sehingga sebentar mungkin kita bisa minta kita punya bos saudara, Bapak Mama yang punya tanah itu, kita bisa minta isi hatinya seperti apa. Saya kira itu beberapa poin penting. Lebih dan kurangnya saya tidak bisa banyak bicara karena saya satu orang yang tidak suka banyak bicara. Lebih baik kita kerja daripada kita duduk ngomong banyak. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Ini karena dukungan Bapak Mama, kakak adik, bersaudara di wilayah Desa Moromam melalui doa, sehingga permohonan kita ini secepatnya dijawab oleh pihak kementerian. Bukan karena kehebatan kami, tetapi karena doa kita semua. Saya kira ini beberapa poin yang saya sampaikan. Nanti sebentar mungkin kita bisa sepakat, karena rencana kami mudah-mudahan di sini ini besok mau tidak mau kita harus tarik pipa. Pipa sudah ada, bahan untuk pekerjaan bak sudah ada, tinggal kita butuh gotong royong dan partisipasi serta swadaya dari kita masyarakat RT 5 dan 6. Saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan. Terima kasih.